dengar-dengar nih Ki, selain menjadi paranormal katanya Aki dulu pernah menjadi ahli terapis panggilan begitu ya Ki ya? Ya, di usia 21 sampai 30-an saya pernah menjadi terapis panggilan. Itu bisa apartemen, hotel, kondominium maupun ke komplek ya. Memang latar belakang saya pemijat komplek awalnya ya. Terus mulai berkembang dan mulai masuk satu komunitas ya, komunitas pijat ya. Dan itu rata-rata panggilan ya. Apa menurut pepatah dikatakan kadang kita mesti belajar dari sesuatu yang tidak pernah kita sukai, dan jadilah seperti ikan yang hidup di air laut. Meskipun hidup di air asin, tetapi badannya tidak asin ya. Ada nggak pengalaman menarik waktu Aki menjadi terapis panggilan? Seorang terapis panggilan itu penuh dengan ranjau dan liku-liku ya. Kadang yang namanya kita istilahnya dibeli ya, atau disuruh ya, pesuruh lah Di ya. booking. Di booking itu kita banyak sekali ranjau-ranjau di sana. Dan keterampilan kita mijit kadang-kadang tidak dibutuhkan ketika kita sudah berada di tempat ya. Contoh, saya pernah memijat ya seorang ibu-ibu ya atau tante ya di daerah Depok ya, namanya Lisa ya. Itu saya dikasih dikasih order sama teman saya, ini kamu bisa nggak terapi katanya di daerah Depok. Dan saya tanya, ini seorang bapak-bapak, ibu-ibu, ini coba aja dengar suaranya. Dan saya ketika itu saya dengar telepon persis, dia lembut sekali seperti wanita lah. Berangkatlah saya ke sana. Pas sampai gerbang, dia ada di depan gerbang itu sambil memanggil, Sam ya, kayak gitu, sambil membawa kucing angora gitu. Terlihat begitu cantik, ramping ya. Saya tertarik sekali ya, ingin segera masuk dan memulai terapi gitu ya. Apa yang terjadi ketika Aki berada di dalam? Ya seperti topik utama ya, saya seorang terapis ya, pasti kalau ke dalam tuh saya udah siap-siap untuk menterapis ya, refleks, Memijat gitu ya? memijat ya. Tetapi sampai dalam kita diajak ngobrol dulu mengenai sejarah dia segala macam, dan saya tertarik gitu begitu karena dia tuh suaranya lembut, bodinya ramping, menggunakan daster segala macam lah. Membuat kok ini udah jam 11 kapan dimulainya, saya tanya. Sabar dong, dia bilang, kita ngobrol aja dulu. Dan setelah ngobrol kira-kira 1 jam, saya masuk ke dalam kamar yang memang ruangannya itu kaca semua ya, kaca kiri kanan kaca itu. Menarik gitu ya. Mulai saya memijat ya, dari bawah sampai ke atas. Pas di tengah-tengah saya, ini orangnya begitu seksi gitu ya. Yang namanya saya waktu itu masih muda, begitu ambisi menderu ya, emosi apa segala macam, nafsu yang membara. Sange nggak? Ya waktu itu saya kan ingin buru-buru ya, lalu saya saya buka ya, maaf nih, saya buka dia nggak mau, saya buka lagi dia nggak mau. Terus saya balikin, saya gencet kan, ternyata begitu dibuka belalai gede banget gitu. Saya kaget, saya langsung melamun di situ ya. Aduh, stres saya. Minum dulu kopinya. Terus gimana selanjutnya? Setelah itu dia mengusap muka saya. Kamu kalau hidup di dunia seperti ini, kamu harus berani melakukan apapun ya, resiko yang ada di sini. Ya tapi saya bukan gigolo, saya tukang pijat. Iya saya tahu katanya. Akhirnya saya dengan berbagai macam cara, gimana caranya supaya bisa lolos dari itu ya. Saya sampai merondang ya, artinya pengen cepet-cepet Merangkak. Saya bilang, Bu itu ada tamu, saya bilang. Si ibunya ke depan, saya langsung belakang aja kabur. Setelah itu saya pengalaman di tengah jalan, saya ketawa aja, saya pikir jangan sampai saya sendiri yang sial gitu. Akhirnya saya saya berikan order tersebut kepada teman saya ya. Saya gila gitu, lu mau nggak ini terapi seorang tante cakep? Oh yang bener katanya, tapi
tapi lu mesti store sama gue cepet. Oke siap, dia telepon, sayang-sayangan kan, langsung berangkat tuh ke Depok. Pas pulang dari Depok, dia mukanya seperti kepiting rebus, anjing katanya. Dan ternyata si Egi pun memberikan kepada temannya lagi, sampai 6 orang itu yang tertipu ya. Semenjak itu saya, ini nggak beres ini, saya bilang terapi panggilan ini resikonya seperti ini ya. Jadi apa namanya, bukan kita fokus pada terapinya, pengobatannya, justru banyak yang aneh-aneh jadi di luar ya. Terus Ki, setelah itu ada pengalaman lain nggak selain itu? Saya ada pengalaman menarik juga ketika saya dipanggil ke sebuah apartemen ya. Apartemen itu kan kadang-kadang ada A, ada B, ada C, ada selatan, ada utara ya. Bos saya menugaskan ya, memberikan alamat itu nomor sekian. Saya langsung aja tanpa tanpa babi bu, saya langsung dengan langkah pasti saya langsung memasuki sebuah apartemen dan saya ketok ya waktu itu. Dibuka, ketika dibuka, siapa ini? Saya bilang, katanya bapak mau dipijat. Oh iya, saya mau dipijat, katanya. Dipijat lah. Selesai, udah dipijat, saya keluar. Terus ke arah selatan. Ternyata di selatan ada orang yang nunggu juga. Di luar nunggu aja begitu kan. Saya ngeliat saya membawa krem segala macam, dia nanya, Pak dari mana? Saya bilang dari Meses. Oh, saya dari tadi kata 2 jam nunggu kok belum datang. Ya saya, akhirnya saya dapat 2 tuh. Bagusnya di apartemen itu. Jadi yang asli itu yang nunggu sebenarnya. Itu sebenarnya memang dia nggak manggil, tapi kebetulan saya tawarin, dia tertarik. Akhirnya saya alhamdulillah saya dapat 2 gitu sekaligus. Itu om-om semua? Iya, bapak-bapak. Oh, bapak-bapak. Terus gimana lagi tuh? Ya, saya untung sih sebenarnya. Kalau masuk ke apartemen sekali jalan dapat 2 ya lumayan kan. Kalau panggilan wilayah Jakarta itu memang hasilnya lumayan satu pun ya. Apalagi kalau dapat 2 semalam dapat 4 ya alhamdulillah gitu. Kisah lucunya di mana? Lucunya ya saya memijat orang yang ngebutuh waktu itu, yang manggil nungguin. Saya bos menugaskan untuk bos tidak menerangkan harus kemana nih, kita selatan utaranya dia nggak jelasin. Saya langsung aja ke utara kan, di utara saya ketok. Oh siapa ini? Saya bilang saya tukang pemijit. Oh iya, sekalian nggak dipijat. Nah akhirnya sebenarnya yang manggil itu di yang selatan gitu, di B gitu apartemennya. Aki kan seorang terapis ya. Kalau pegal-pegal itu suka dipijitnya sama siapa Ki? Kadang-kadang ya sama teman, atau kadang-kadang saya mencari tempat-tempat massage ya, yang saya tahu. Dan ada yang lucu ya waktu itu di Palbatu ya. Saya lihat di taksi itu ada pelang juru pijat Putri Banten ya waktu itu. Saya dari pelangnya aja saya udah membayangkan, wah ini Putri Banten pasti cantik ya. Akhirnya tanpa basa-basi saya langsung masukin, dan memang di ruang kasa itu memang cantik sekali. Mungkin saya usia bangsa 16 tahunan dia bilang. Dia langsung tersenyum dan menawarkan diri, bapak mau dipijit massage? Iya, langsung aja pak masuk nih pakai kolor. Nah, waktu itu saya langsung masuk, saya langsung ngadapang tanpa babi ibu, saya begini sambil membayangkan ya. Selang beberapa menit kaki saya ada yang meraba gitu, sangat lembut sekali. Saya membayangkan, oh Putri yang tadi itu begitu lembut sekali, udah cantik, lembut sekali pemijatannya, dan memang berasa gitu. Selang udah nyampe wilayah paha saya, dia ngomong gitu, mau pakai krim nggak? Nah saya bingung jadi, ini kok Putri Banten suaranya kayak nenek. Akhirnya saya nengok ke belakang, wah sebelum aja ternyata neneknya mungkin ya. Saya langsung buru-buru, saya pikir saya langsung bayar aja, dan saya langsung berbisik, ini bukan Putri Banten, nenek Banten. Oke Ki, setelah Aki keluar dari menjadi grup massage itu, apakah Aki buka sendiri menjadi solo karir lah istilahnya? Saya pernah buka juga. Saya bilang dibuka di media cetak ya, di koran. Saya pasang waktu itu memang belum rame Android di handphone ya. Saya pasang di koran yang topiknya, temanya, judulnya Roy Meses pijit merem melek genjot penyot.
Itu waktu itu banyak sekali yang telepon, kamu kurang kerjaan katanya, ngapain seperti ini, dia bilang gitu. Padahal saya udah jelaskan. Jadi pijit merem melek kenyot itu artinya kita memijit dengan apa namanya nuansa yang indah, dengan sentuhan yang lembut. Di genjot itu saya gunakan ya teknik Yumeho ya, di genjot ya. Banyak sekali tekukan atau segala lipatan itu. Dan kenyot di sini sebenarnya saya gunakan alat bekam. Takutnya si pasien tuh ada angin ya, masuk angin segala macam, saya apa namanya kop dengan kenyotan ya, alat bekam ya, seperti itu. Jadi kalau sekilas lihat apa nama iklan saya, pijit meremlek genjot konyot, orang pada asumsinya itu wah porno Negatif. oh, pasti ini gigolo, padahal saya nggak sampai ke sana ya. Terus ada nggak pasien yang datang? Oh, saya buka nggak di tempat waktu itu. Oh, ada yang menghubungi gitu? Banyak yang menghubungi, ya rata-rata ya kadang-kadang ya orang-orang yang glamor ya, karena melihat dari judulnya itu pijat meremlek genjot kenyot itu asumsinya udah wah liar ya. Liar gitu. Padahal kan itu sebenarnya gabungan dari beberapa terapi ya yang di apa kolaborasikan menjadi satu ya, satu terapi ya. Jadi itu mah trik marketing aja. Iya betul, biar apa kesannya pure gitu ya. Ada nggak Ki dari pasien-pasien itu yang umurnya berusia muda di bawah 20 tahun gitu? Banyak sih enggak ya. Cuman ada beberapa ya. Contoh orang-orang yang memang punya suami seorang pelayaran, dia kejenuhan, apa namanya kesepian segala macam, dia kadang-kadang butuh terapis. Bukan sekedar untuk terapis, kadang-kadang dia curhat juga segala macam ya. Kita apa namanya tetap kita apa namanya profesional ya, kita tanggapi ya segala macam ya. Dan memang jadi seorang terapis itu bukan hanya sekedar memijat, hebat dengan memijat, tapi komunikasi itu komunikasi maupun apapun kita harus kuasai ya, strata bahasa segala macam kita harus kuasai biar terlihat elegan ya. Dan berbeda ya antara terapis dengan tukang pijat itu berbeda sekali itu levelnya. Seperti gini ya, supir angkot dengan pilot itu sama-sama supir tapi berbeda level ya. Saya tidak mau dikatakan seorang tukang pijat, makanya waktu itu ada orang yang godain saya, dia ngasih uang goceng, nih pijit saya ambil uang goceng, saya pijit kakinya satu, saya tinggalin. Saya tinggalin katanya, lu balik goceng kaki doang katanya. Langsung saya balas. Enggak, ini itu kembali lagi ke topik tadi, yang ditinggal suaminya berlayar itu gimana tuh? Ya sebenarnya kalau saya berjiwa mesum ya, mungkin akan terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan. Berhubung saya bekerja profesional ya, saya tetap jaga image ya, karena saya dikhawatirkan nama baik ya akan jatuh gitu. Ada nggak pengalaman yang aneh atau lucu gitu? Jadi seorang terapis panggilan itu memang harus siap ya, fisik dan mental. Dalam artian kadang-kadang tema kita mijat itu, tapi kalau di dalam kadang-kadang berbeda ya, tidak sesuai dengan topik kita ya. Ada waktu itu ada sekumpulan anak-anak muda yang memang mau merayakan acara ulang tahun. Pesta. Dia menyewa satu room hotel itu. Dia ingin merayakan ulang tahun dan ingin melihat shake party atau bukan shake party namanya gitu. Bokep langsung gitu ya. Iya. Dan kebetulan saya tanya nih, ini yang nonton berapa orang? Dia bilang cuma 3 katanya. Yang benar saya bilang, oke kalau begitu. Ya karena memang waktu itu saya pas mau lebaran ya, saya memang butuh uang juga. Apapun yang terjadi saya mungkin siap lakukan. Ternyata begitu saya masuk ke dalam, itu pelan-pelan tuh dari bawah kasur tuh muncul 3 orang, dari lemari 1. Wah saya pikir ini saya RT kali ya, dari kamar mandi. Wah saya cepat aja ngambil akal ya, cari akal gimana cara saya supaya bisa keluar dari situ. Saya panggil aja apa yang punya hajatnya, sini deh, saya bilang sebenarnya saya ada janji nih, bisa nggak saya tukar bukan saya, teman saya si Prengki ya. Iya. Akhirnya saya pulang, saya kabarin Prengki, kamu cepat berangkat ke hotel ini.
apa yang berpijat, saya bilang nggak ada pijat, kamu santai asik aja di dalam, asik kamu, pokoknya asik aja, nanti jangan lupa setor sama saya. Oke, dia bilang. Pulang ternyata prank itu, waduh katanya brengsek, katanya bilang gitu. Emang ngapain aja sih di dalam? Dia artinya bermain, bercinta, ditonton sama anak-anak tersebut sampai disawer begitu. Wah, udah kacau dah, saya bilang.